Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ibu-ibu semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pagi Bu. Ya, semangat pagi. Ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya ibu-ibu semua di masa pandemi ini. Nah, Iya. Alhamdulillah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul untuk melaksanakan sosialisasi IHT P3K yaitu Profil Pelajar Pancasila. Sebelum itu kita berdoa dulu ibu-ibu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai materi kita untuk menyegarkan, mari kita tepuk fokus. Masih ingat ibu-ibu tepuk fokus? Ibu Lucy semangat tepuk fokus tuh. Ya, 1, 2, 3, tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Ya ibu-ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat walaupun jam sudah menunjukkan mau makan siang. Iya. Nah, ibu-ibu, di sini kita akan menggali tentang materi profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang sudah mendengar tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Sudah Ibu Bu. Lucy. Sudah Bu Ya. ya. Ibu Lucy. Baiklah Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Profil pelajar Pancasila itu adalah karakteristik yang diharapkan ada pada didik. Yang contohnya itu adalah beriman, bertakwa dan berakhlak. Ada lagi yang tadi? Ini. Ya, baiklah, profil Pancasila yaitu lulusan yang bertujuan, profil yang bertujuan untuk menunjukkan karakter kompetisi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila serta peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, jadi di sini mungkin kita sebagai pengajar mungkin tidak hanya mengajar saja, jadi diharapkan bisa membentuk siswa yang berprofil pelajar Pancasila tersebut. Nah, untuk profil Pancasila tersebut terdiri dari 6 dimensi. Ada ibu-ibu yang sudah mengetahui 6 dimensi itu apa saja? Sudah Ibu. Oh iya, Ibu Lucy, apa saja yang Ibu Lucy ketahui tentang profil Pancasila? Nah, yang pertama itu adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berkebinekaan global. Selanjutnya mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan satu lagi. Ya, yang satu lagi kreatif. Oh iya, kreatif Ibu. Kreatif. Nah, jadi di sini untuk yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini yang paling utama sekali yang harus peserta didik kita miliki ya, Bapak Ibu, yang Ibu. Misalnya peserta didik tersebut pintar ya, juara umum, juara 1. Tetapi kalau si anak tidak memiliki profil pelajar Pancasila itu 0 ya pada sekarang ini. Nah, jadi siswa tersebut diharapkan memiliki salah satu dari profil pelajar Pancasila yang paling penting ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati pemerintah serta menjauhi larangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, misalnya di sini kebiasaan
siswa itu bagaimana? Misalnya cara kita melakukan pendekatan terhadap siswa untuk memiliki salah satu profil Pancasila yang pertama yaitu beriman bertakwa itu tersebut. Misalnya dengan pada pertama awal-awal masuk sekolah kita tanya, nah apakah tadi pagi ada yang belum sholat subuh misalnya? Siapa yang pagi tadi bangun sholat subuh yang udah ngaji gitu. Karena biasanya karena seperti pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi mungkin karena kita sering membiasakan bertanya kepada anak, jadi mungkin timbul keinginan dari anak. Apabila pagi ini misalnya bolong-bolong, sholatnya mungkin besok lebih ditingkatkan lagi ketakwaannya. Ya Ibu. Nah kita lanjut dengan dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Ada ibu-ibu yang tahu berkebinekaan global? Ya. Nah, di sini berkebinekaan global yaitu memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsa sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global ya. Kita lanjut untuk yang ketiga yaitu mandiri. Nah, mandiri ini adalah salah satu profil pelajar Pancasila yang penting harus dimiliki oleh pelajar kita. Kenapa? Nah, kadang ada kan siswa yang malas. Misalnya sukanya nyontek aja. Jadi padahal tugas yang kita berikan adalah tugas individu. Tetapi siswa maunya nyontek aja. Nanti kalau disuruh diberikan tugas kelompok malah menyendiri. Maunya tinggal beres, tidak ikut dalam kerjasama kerja kelompoknya. Nah, jadi dimensi mandiri ini paling penting kita tanamkan juga terhadap peserta didik kita. Selanjutnya yang keempat yaitu bergotong royong. Nah, bergotong royong tadi seperti yang telah saya sampaikan bahwa mungkin si anak sudah diberikan tugas kelompok, tapi dia malah tidak mau tahu saja. Dia malah cut-cut aja karena sudah diberikan tugas kelompok. Mungkin di situ ada teman yang pintar. Nah, jadi teman yang pintar itulah yang rajin mengerjakan. Nah, kira-kira ini apa solusi salah satu dari dimensi profil pelajar Pancasila yang bergotong royong? Ada ibu-ibu yang tahu? Bagaimana cara kita menyikapi anak dalam meningkatkan dimensi bergotong royong ini? Solusinya gimana supaya timbul rasa kebersamaan anak gitu? Rasa kerjasamanya gimana? Ya Ibu Desi, boleh ditambah, boleh menanggapi? Ya silakan Ibu Lucy. Terima kasih Bu Desi. Menurut saya bahasa dalam kita sebagai pribadi, cara kita membahas berkomunikasi, bahasa komunikasi kita dengan sesama orang dewasa itu berbeda dengan bahasa saat kita berkomunikasi dengan siswa. Nah, siswa dengan siswa itu juga beda cara berbahasa komunikasinya dengan guru. Siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Nah, biasanya saat kita menjelaskan kepada siswa tentang suatu materi, mungkin dia belum paham sama dia di satu siswa ini. Nah, siswa yang lain yang cepat daya tangkapnya, dia akan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, temannya yang belum memahami atau belum menangkap apa yang kita maksud tadi, mungkin dia lebih paham dengan bahasa temannya dibandingkan bahasa kita sebagai guru. Nah, di situ temannya mengambil andil perannya bisa membantu temannya satu lagi yang lebih memahami bahasa sesama dia dan sesama siswa dan siswa lebih paham dengan bahasanya dibandingkan dari bahasa guru ke bahasa siswa, begitu Bu Desi. Oh ya, ya benar sekali Bu Lucy. Jadi jika anak mungkin lebih bisa memahami ya, jika mungkin kalau guru memberikan materi, mungkin si anak masih 30%. Tapi dengan adanya kita memberikan per kelompok, mungkin dia lebih bisa memahami jika temannya yang memberikan informasi begitu dengan kata-kata dari temannya sendiri. Biasanya anak kebanyakan memang seperti itu ya ibu-ibu. Mereka lebih senang dan lebih bisa legowo gitu menerima kata-kata dari temannya. Misalnya
kalau kau kayak mana nerangkan aku, gitu bahasanya kan, aku gini, mereka lebih enak, lebih fresh, daripada mungkin gurunya mungkin lebih bahasanya lebih baku, jadi anak-anak mungkin lebih luas menerima, jadi ada baiknya mungkin kita berikan per kelompok gitu ya Bu Lucy ya, jadi mereka lebih mudah untuk komunikasi. Ya Bu Desi, dalam penerapan pembelajaran memang sebaiknya untuk sekarang kita lebih menerapkan metode diskusi agar anak-anak memiliki dimensi bergotong royong ini. Jadi ada kerjasama dalam tahapan diskusi tersebut. Iya. Terima kasih Bu Lucy dan Ibu Dona. Sekarang kita lanjutkan dimensi yang kelima, yaitu bernalar kritis. Nah, di sini pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif ya, bukan subjektif atau pesimis gitu ya. Jadi objektif. Nah, sistematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Itu dimensi yang kelima. Nah, yang terakhir kreatif. Nah, kreatif ini sangat penting ya, apalagi pada saat sekarang ini, juga di masa pandemi ini, kita sebagai tenaga pendidik diminta hanya sebagai fasilitator ya. Jadi kita minta anak-anak untuk lebih kreatif. Kreatif dalam menuangkan ide-ide, kreatif dalam menuangkan pendapat-pendapatnya. Jadi tidak hanya berfokus kepada guru. Jadi siswa diminta kreatif dalam menemukan proyek-proyek yang baru, misalnya yang diajarkan oleh tenaga pendidiknya ya. Jadi kreatif ini juga berperan penting dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Karena pelajar Indonesia katanya mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Jadi maksudnya di sini mungkin nyontek ya. Nyontek itu tidak hanya meniru saja, tetapi ATM. Apa itu ATM? Ada ibu-ibu yang tahu? Bu Lucy? Iya Bu, saya. Ya. Ambil, tiru, modifikasi. Ya, benar sekali. Nah, jadi di sini peran penting peserta didik itu dalam ATM juga perlu. Jadi bukan hanya menyalin atau menyontek saja, tetapi memodifikasi. Nah, kreatif itulah yang sangat berperan penting ya. Baik ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan berikutnya, mungkin lebih baik kita ice breaking dulu ya. Oh, Ibu Yuni nggak ada ya? Nah, ice breakingnya mungkin ya berdua saja. Nggak apa-apa Ibu. Nah, di sini ibu-ibu diminta untuk fokus. Saya akan menyebutkan setiap tiga angka kelipatan. Nah, angka keempat sesudahnya tepuk 2 kali dengan tangan menghadap kamera. Jadi tepuknya itu terlihat di kamera ya ibu-ibu. Saya contohkan misalnya 1, 2, 3, lanjut 5, 6, 7. Jadi awalnya kita mulai dari kanan saya, itu Ibu Dona. Jadi kalau saya menyebutkan Ibu Yuni, kayaknya belum ya. Jadi diawali Ibu Dona, kalau saya menyebutkan 6, 7, 8, Ibu Dona tepuk 2 kali, lanjut Ibu Dona bilang 9, 10, 11, lanjut Ibu Lucy. Ya, tapi mungkin nggak efektif. Apa, kita langsung aja supaya menggerak-gerakkan tangan ya, dan otaknya juga sedikit ya ibu-ibu. Kita mulai dari Bu Dona. 8, 9, 10. Ibu Lucy. Duh, kayaknya belum fokus ya. Kita maaf Ibu, kurang jelas instruksinya, kurang jelas yang dikatakan Ibu Dona. Kurang jelas ya, suaranya juga mungkin kurang jelas. Oke, kita buat yang baru saja. Misalnya bilangan genap mundur. Dengar Ibu Dona, Ibu Lucy. Bilangan genap mundur. Jadi kayaknya supaya bertiga saya ikut main. Bilangan genap mundur, berarti kalau saya menyebutkan 20,
Saya lempar ke Ibu Lucy misalnya. Ibu Lucy bilang 18. 18. ya. Nah, kita coba sedikit aja ya. Pas. Oke. Kita mulai 8. Ibu Dona 6. Maaf. Bu Lucy 4. Nah, kayaknya kurang fokus, tapi udah sedikit rileks ya, ibu-ibu. Ya. Nah, baiklah kita lanjutkan. Tadi kita setelah memaparkan 6 dimensi tadi ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Ya. Kira-kira ada enggak yang mau ibu-ibu tanyakan tentang profil pelajar Pancasila ini? Silakan, Ibu. Ya, Ibu Lucy, silakan ditanyakan. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Desi. Nah, tadi Ya. dimensi yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana jika seseorang siswa Ibu tidak memenuhi dari dimensi profil Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang berakhlak mulia. Bagaimana Ibu jika dia tidak memenuhinya? Ya, baik Ibu Lucy. Itu langkah-langkah atau usaha kita sebagai tenaga pendidik terhadap peserta didik untuk memiliki salah satu profil Pancasila, yaitu yang berketuhanan ya. Kita bisa melakukan pendekatan terhadap anak. Misalnya kita panggil, mungkin kalau di depan kelas mungkin dia agak malu ya. Jadi gimana kabar kamu? Bangunnya jam berapa? Gimana pagi ini? Kamu udah sholat atau belum? Ngaji nggak? Ngajinya kapan aja? Tiap hari atau gimana? Mungkin si anak kalau kita lakukan dengan secara perlahan-lahan, mungkin dia akan sedikit jujur ya. Walaupun hanya sedikit. Nah, itu langkah kita yang pertama. Mungkin yang kedua melalui dengan guru BK bisa juga kita setelah kita sebagai peserta didik guru mata pelajaran, mungkin kita meminta pendekatan melalui guru BK-nya. Mungkin kalau kita di ke spesifiknya dari hati ke hati mungkin lebih mudah. Langkah berikutnya kita minta bantuan dengan guru agamanya, guru agamanya. Dengan misalnya di materi agamanya lebih diajarkan bagaimana itu sholat itu penting, kita meninggalkan itu dosa. Mungkin anak selama ini belum tentu hatinya kan. Saya rasa itu Ibu Lucy. Baiklah, terima kasih Ibu Desi. Udah ya Josia. Itu Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Pentingnya peranan profil pelajar Pancasila ini untuk peserta didik kita. Karena itu yang paling utama. Ingat Ibu-ibu, tidak ada gunanya siswa itu nilainya tinggi, juara, jenius, tapi tidak memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kesimpulan kita itu yang pertama, pentingnya arti yang dimiliki oleh siswa tentang pelajar profil Pancasila. Yang kedua, kita berharap itu tadi selain memiliki ilmu yang tinggi dan juga tetap memiliki profil pelajar Pancasila. Maaf saya lupa share itunya Ibu-ibu sedikit karena masih ada waktu. Mungkin ada yang copy jadi saya itukan dulu ya Ibu. Udah bisa dilihat? Belum nampak. Bisa ya Bu Dona? Oh, kayaknya jaringan ya. Nah, baiklah Ibu-ibu, kayaknya mungkin jaringan ya. Iya Bu Desi. Udah? Iya sudah mulai ada. Nah, itu materi yang saya sampaikan tadi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, baiklah Ibu-ibu, tadi
sudah dipaparkan tujuan kita, yaitu pentingnya arti profil pelajar Pancasila untuk peserta didik kita. Jadi semoga kita bisa menerapkan 6 poin-poin dimensi dari profil pelajar Pancasila ini. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.